warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, mengawali acara kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Jalman Syarif MPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من
بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya Al-Quran tadi diberikan keberkahan acara kita dari awal hingga akhir. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin agar duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Jalman Syarif MPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'atana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Ranti SPD MPD. Kepada Ibu disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bisa hadir pada kegiatan pada hari ini. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama kali terima kasih kepada Bapak Ibu sudah hadir pada kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Rati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Padang Panjang. Baiklah Bapak Ibu, pada kegiatan kali ini kita akan memaparkan tentang budaya positif, yaitu salah satunya adalah disiplin positif. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kita fokuskan dulu pikiran kita dengan ice breathing. Ice breathingnya adalah clue-nya adalah kata dan angka. Ya. Kalau Jakarta itu 17, Bali itu 14, maka Ambon itu berapa? 15 Bu. 15. Iya. Ya, clue-nya adalah kata dan angka ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ambon itu katanya 1. Kemudian angkanya, jumlah angka yang ada di Ambon itu ada 5. Jadi nilainya maka Ambon adalah 15. Coba kita lihat yang berikutnya. Nih. Kalau puding itu 16, sate itu 14, maka soto Betawi itu berapa? 14. 20. 2, 3, 4, 5. Kan cluenya kata dan angka. Oh iya. Kata dan angka. 22. Katanya ada berapa Bapak Ibu? 2. Katanya ada 2. Jumlah soto Betawi itu 8, 28. 10. berarti soto Betawi itu adalah 210. Itu cluenya. Oke. Sudah fokus ya Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas pada pikiran Bapak Ibu? Teratur. Terus? Hukuman, aturan. Terus? Aturan. Apa lagi? Tepat waktu. Baiklah, kita lihat makna dari kata disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang berarti belajar. Kemudian disiplin juga berasal dari akar kata yaitu disipel yang artinya adalah murid. Kemudian apa makna disiplin itu? Disiplin diri merupakan bagaimana cara kita mengontrol diri, kemudian bagaimana cara kita menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita percayai. Kemudian sebagai pendidik, disiplin itu tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kita lihat lagi apa itu makna disiplin menurut Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu berasal dari self disiplin yang artinya mewajibkan kita sekeras-kerasnya untuk melakukan disiplin diri. Kalau tidak kita yang mewajibkan diri kita untuk disiplin, maka wajiblah bagi penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Itu arti disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, konteksnya disiplin dan kata merdeka ini menurut Ki Hajar Dewantara untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud dari di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Kemudian adapun definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu tidak terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Mari kita lihat Bapak Ibu berikut ini. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab
adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasihati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar
dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah menonton video tentang disiplin positif. Sebelum kita menerapkan disiplin positif kepada murid-murid kita harus tahu dulu kebutuhan dasar mereka. Ya. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lihat dulu apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan ini pasti memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, terus ada kesenangan, dan terakhir ada penguasaan. Kita lihat Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup itu contohnya seperti apa? Yang pertama ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, contohnya adalah rasa diterima, rasa dipedulikan, rasa berbagi, rasa kerjasama, dan menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah penguasaan, contohnya adalah harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebebasan, contohnya adalah mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan, contohnya adalah bermain, kemudian humor, antusiasme, dan tertawa. Apa saja motivasi yang melatar belakangi perilaku tersebut? Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar diri kita. Kemudian ada lagi motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri kita. Teori perilaku manusia ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal yang ada di level 1 itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi eksternal di level yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang Bapak Ibu silakan dengan teman di sebelahnya kita lakukan kegiatan cobalah buka. Kita kepalkan tangan kita, yang satu mengepalkan tangan, yang satu mengujuk. Ya. Silakan Bapak Ibu, satunya mengepalkan tangan, yang satu lagi temannya mencoba untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Baik, dengan caranya ada dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, ataupun segala macam jenis yang lain. Atau menawari uang juga boleh. Kamu tolong kalau ini sampai pas yang apa isinya? Sampai apa tadi? Mama dibuka.
ini tuh. Bapak Ibu yang mengepalkan tangan berusaha sekuat tenaga supaya tangannya nggak bisa terbuka. Pak Jaman sendiri. Tolong dibuka. Tangannya tolong dibuka. Bisa. Buka dong, nanti saya kasih permen. Saya ada mau minum. Buka dulu tangannya. Basah. Mau? Silakan. Dia tidak mau, Bu. Buka tangannya, Bu. Udah terbuka, Bu. Baiklah, dari kegiatan di atas, kenapa Bapak Ibu bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Karena ada paksaan, karena ada intimidasi, karena diancam, karena ada iming-iming. Kemudian kita lihat sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol dari diri kita? Diri kita sendiri. Kita lihat. Dalam kegiatan ini kita belajar bahwa manusia memiliki keinginan untuk mempertahankan sesuatu. Seperti Bapak Ibu tadi mengepalkan tangan, kita ingin tangan kita tidak terbuka. Kemudian kita akan melindungi apa saja untuk melindungi hal-hal yang penting bagi kita. Bahkan jika harus menghadapi tantangan ataupun kesulitan. Kemudian pemegang kontrol dari diri kita adalah diri kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus memiliki kontrol terhadap apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Kita dapat memilih untuk fokus pada hal-hal yang positif ataupun negatif. Juga kita dapat memilih untuk bersikap positif ataupun negatif, atau kita juga bisa memilih untuk bertindak secara baik ataupun buruk. Nah, untuk perilaku kontrol, kita lihat dulu miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusinya adalah guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian meskipun terlihat seperti guru mengontrol perilaku murid, sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid mengizinkan. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Kemudian ilusi yang lainnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini atau bujukan adalah bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid. Ya, pada akhirnya murid akan menyadari kontrol tersebut. Dan reaksi si murid mungkin mencakup penolakan atau ketergantungan terhadap pendapat guru dalam usaha mereka. Kemudian ada lagi miskonsepsi yang berikutnya, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas yang gagal, membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri mereka negatif. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka melakukan tindakan ini dengan cara yang lembut. Kemudian ilusi berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, banyak orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid untuk melakukan tindakan tertentu selama ada kemajuan yang diukur. Nah, dari hal tadi tentang miskonsepsi tentang perilaku kontrol, kita setidaknya harus merubah paradigma untuk merubah dari stimulus respon kepada teori kontrol. Menurut Covey, bila kita ingin membuat sebuah kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku kita. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah acuan kita. Kemudian, bagaimana kita berpikir tentang manusia, kita juga bisa merubah paradigma kita tentang itu. Contohnya di sini, Bapak Ibu. Kalau dalam stimulus respon, biasanya kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian pada stimulus respon, semua hal yang kita lihat itu sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian, cara pandang kita menurut teori respon, stimulus respon itu sama. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Sedangkan pada teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian biasanya pada stimulus respon terjadi pemaksaan pada saat bujukan kita gagal. Sama kayak tadi, pada stimulus respon, ketika kita gagal membuka kepala tangan tempat kita,
kontrol, kita menciptakan kolaborasi atau pilihan-pilihan baru. Misalnya, kalau kamu buka tangan kamu nanti dikasih duit atau segala macamnya. Kemudian, pada stimulus respon, model berpikirnya adalah menang dan kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan menang. Kita lihat contoh berikut Bapak Ibu. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap tenang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik Bapak Ibu, kita lihat apa perbedaan antara guru A, guru B, guru C, dan guru D dalam hal mengontrol murid. Ada yang bisa Bapak Ibu? Terima kasih Bu Rati atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang kita saksikan tadi ada 5 kasus guru A, guru B, guru C, guru D, dan guru E. Kalau yang di kasus guru A, kita lihat di situ guru yang berfungsi sebagai penghukum. Jadi dia akan selalu memberikan sanksi kepada siswanya dikala si siswa berbuat kesalahan. Kemudian di kasus yang B, kalau nggak salah tadi guru sebagai teman. Guru sebagai teman. Guru sebagai pembuat rasa bersalah kalau nggak salah. Jadi dia berusaha untuk mendekati siswa melalui jalur perasaan, berusaha untuk membuat si siswa merasa bersalah dari kesalahan yang telah dia perbuat. Kemudian di kasus yang C, itu guru yang berusaha untuk menjadi teman. Jadi dia berusaha untuk mendekatkan diri dengan siswa, memaklumi apa yang sudah dilaksanakan, kesalahan yang sudah dilaksanakan oleh si siswa tadi. Kemudian dia berusaha untuk mendekatkan diri menjadi sahabat si siswa sehingga si siswa harapannya bisa menjadi nyaman. Kemudian di kasus yang D, itu bapak gurunya tadi
menyampaikan kalau ada aturan-aturan yang sudah dilanggar oleh si siswa tadi. Nah, di sini si Bapak Guru berperan sebagai pemantau. Nah, di kasus yang E, ini yang kita harapkan bersama, semoga kita sama-sama bisa menjadi guru yang menjadi manajer. Jadi, si guru tadi berusaha untuk menuntun si siswa untuk menyadari kesalahannya, menyadari nilai apa yang sudah dia langgar, dan kemudian memancing atau menstimulasi si siswa untuk mampu mencari solusi atau jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang sudah dia buat. Demikian Ibu Rati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina. Betul Bapak Ibu, dari video tadi ada 5 perbedaan cara guru dalam hal mengontrol murid. Tadi ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dalam keseharian termasuk guru yang manakah kita Bapak Ibu yang sudah kita lakukan kira-kira? Semuanya kita lakukan, Bu. Semuanya kita lakukan. Ya. Kadang kita sebagai teman, kadang kita sebagai penghukum, kadang sebagai pembuat rasa bersalah, kadang kita sebagai manajer. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat posisi kontrol yang harus diketahui, yaitu ini contohnya video berikut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik Bapak Ibu, dari contoh video yang tadi, kira-kira posisi sebagai apa yang dilakukan oleh Ibu tadi terhadap Naren? Penghukum, Bu. Terima kasih Bu Rati atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sakti, Bu. Saya guru sejarah di SMA 1 Sumatera Barat. Ibu yang tadi itu dia posisi kontrolnya adalah penghukum, karena dia memberi hukuman kepada siswa dengan berlari sebanyak mungkin mengelilingi lapangan basket. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, langsung ibu tersebut memberi hukuman kepada anak tersebut. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sakti. Benar ya Bapak Ibu, di sini kita lihat ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Dari video tadi kita lihat yang dilakukan Ibu tadi terhadap Naren adalah posisinya sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya melaksanakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk menekan murid-murid. Kemudian hasilnya nanti siswa akan terus-menerus dihukum dan diintimidasi oleh guru, dan dapat mengalami penurunan motivasi belajar, kemudian dapat mengalami penurunan percaya diri, serta merasa tidak aman dan tidak nyaman berada di lingkungan sekolah. Juga biasanya tindakan penghukuman ini membuat hubungan antara siswa dan murid menjadi tidak proporsional. Kita lihat lagi video berikutnya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Baik Bapak Ibu, dari video tadi kira-kira posisi kontrol seperti apa yang dilaksanakan oleh Ibu tadi terhadap Naren? Ya, terima kasih Bu Ranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Asniza, saya guru PKN di SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Dari video yang kita lihat, jadi siswa itu terlambat dan guru memberikan rasa bersalah kepada siswanya, sehingga itu adalah kontrol diri pemberi rasa bersalah kepada siswa. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuni. Dari video tadi kita lihat itu adalah posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pada pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan sehingga membuat orang tidak nyaman. Ya. Kemudian merasa bersalah ataupun rendah diri. Hasilnya nanti ketika siswa terlalu sering atau tidak adil diberi perasaan bersalah, maka dia akan mengalami stres. Kemudian akan mengalami perasaan bersalah secara konstan atau tidak adil. Kemudian juga dia juga bisa mengalami penurunan harga diri. Ini bisa mengganggu perkembangan akademik dan emosional mereka. Kita lihat lagi contoh berikutnya Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik Bapak Ibu, kalau untuk video yang tadi kira-kira posisi seperti apa yang diperankan oleh Ibu tadi terhadap Naren? Berdasarkan video tadi terlihat ibu tersebut memposisikan dirinya sebagai teman dari Naren, di mana dia juga memberikan yang namanya semacam menyelamatkan absen dari siswa tersebut. Jadi menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Roza. Ya benar, dalam video ini tadi Ibu tadi memposisikan dirinya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini biasanya tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu ya. Kemudian tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau rujukan. Kemudian posisi teman ini pada guru bisa menjadi negatif ataupun positif. Pada posisi positif bisa membuat hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Sedangkan dampak sisi negatifnya nanti adalah murid akan bergantung pada guru tersebut. Contohnya misalnya sama Bu Rati nggak boleh, sama Bu Rina boleh misalnya. Jadi anak itu nanti bakalan bergantung pada Bu Rina. Jadi nanti kalau ada apa-apa dia akan mencari Bu Rina saja. Kemudian kita lihat video berikutnya.
Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik Bapak Ibu, kira-kira posisi apa yang telah dilakukan Ibu tadi terhadap Naren? Sebenarnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan, Bu. Posisinya? Secara posisinya sebagai pemantau, Bu, yang Ibu tadi. Baik, betul ya Bu. Dari video tadi, posisi kontrol yang dilaksanakan Ibu tadi terhadap Naren adalah sebagai pemantau. Pada posisi pemantau ini nanti kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau, berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi, kita menggunakan sanksi atau konsekuensi dan bisa memisahkan antara hubungan pribadi dengan murid. Namun hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Nanti guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan dan menjadi marah atau membuat siswa merasa bersalah. Itu pada posisi pemantau. Kita lihat lagi video berikutnya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari video tadi kira-kira posisi kontrol seperti apa yang dilakukan Ibu tadi terhadap Naren? Sebagai manajer, Bu. Ya, sebagai manajer kita lihat. Pada posisi manajer ini, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama muridnya dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian pada posisi manajer biasanya guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer biasanya memiliki keterampilan, bisa dia nanti berubah posisi dari posisi teman, nanti bisa menjadi posisi pemantau, kemudian nanti bisa menjadi posisi manajer. Itu bisa berubah dari waktu tertentu bila diperlukan. Kemudian hasilnya nanti pada pendekatan manajer lebih menekankan pada pengajaran tanggung jawab, kemudian resolusi terhadap masalah, dan membantu mereka belajar dari kesalahan mereka. Nah, ada lagi video
Bapak Ibu ya. Di sini nanti Bapak Ibu akan menonton video. Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang mana yang cocok? Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata biar sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram, wajahnya memerah. Nah, Bapak Ibu, dari video tadi kira-kira posisi kontrol yang mana yang dilakukan oleh Bapak tadi? Ya, posisi sebagai penghukum. Ini Bapak Ibu, dari video tadi kita lihat penghukum itu biasanya tidak hanya menggunakan hukuman fisik, namun juga melakukan hukuman verbal. Biasanya penghukum itu melihat pertanyaan-pertanyaan murid sebagai penghinaan terhadap otoritas guru, bukan sebagai kesempatan untuk berdiskusi. Biasanya dalam posisi kontrol penghukum ini merespon perlakuan negatif murid dengan cara menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Polanya adalah Bapak Ibu, penghukum biasanya menggunakan ancaman untuk mengatur murid-murid, sehingga motivasi yang timbul dari murid-murid itu adalah motivasi untuk menghindari rasa sakit. Kita lihat lagi video berikutnya. Oke, presentasi akan dimulai dari Nia ya. Maaf Bu, saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Ya, seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tinggal mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Agam, ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu Baik Bapak Ibu, dari video tadi kira-kira posisi kontrol mana yang dilaksanakan oleh Ibu tadi? Pembuat rasa bersalah ya. Ya, dari posisi kontrol membuat rasa bersalah, biasanya guru akan merendahkan suaranya dan terdengar lembut. Kemudian biasanya guru akan menggunakan keheningan sehingga membuat suasana menjadi tidak nyaman. Kemudian di sini dampaknya adalah murid akan merasa menjadi manusia yang gagal. Murid memandang guru sebagai pihak yang menyakitinya dan dirinya sebagai korban. Kemudian biasanya murid menumpahkan amarah dan menjadi agresif. Terus hal ini biasanya berpotensi membahayakan karena murid tersebut terus-menerus menyalahkan diri mereka, kemudian merasa tidak berguna, merasa tidak layak, dan terus memendam emosi negatif dari dirinya. Biasanya motivasi yang muncul adalah untuk menghindari rasa sakit kalau di dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kita lihat lagi video berikut Bapak Ibu. Barik, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang duduk dulu di sana. Nanti biar Bapak bantu, biar kamu bisa masuk kelas. Siap Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau di dalam video tadi kira-kira posisi kontrol seperti apa? Teman, sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman biasanya saat
memposisikan diri sebagai teman, guru akan menggunakan nada suara yang ramah, akrab, kemudian suka bercanda untuk menjaga suasana tetap santai. Kemudian biasanya murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan gurunya. Kemudian guru dengan posisi kontrol ini tidak akan menyakiti murid. Biasanya upaya untuk mengontrol ini dan mempengaruhi murid dilakukan dengan cara persuasif atau bujukan. Kemudian motivasi ini bisa berubah. Misalnya motivasi berubah tergantung dari guru tersebut atau demi guru tersebut. Sehingga yang terjadi adalah muncul perilaku yang berbeda pada guru yang satu dengan guru yang lainnya. Kita lihat lagi video berikutnya. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus Siva, kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus pendek dan bersih, Bu Tian. Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor, Bu Tian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Baik Bapak Ibu, kira-kira pada video ini posisi kontrol yang dilakukan oleh Bu Tian ada di posisi yang mana Bapak Ibu? Sebagai pemantau. Kita lihat di sini posisi kontrol sebagai pemantau biasanya gestur atau ekspresinya diperlihatkan datar dan cenderung formal. Biasanya guru akan bertanggung jawab terhadap perilaku orang-orang yang diawasi. Saat murid menjalankan konsekuensi, guru tetap harus memonitor karena murid tersebut tidak bisa ditinggal seorang diri. Biasanya motivasi yang muncul adalah untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian pada posisi ini, murid sudah merasa positif dengan dirinya. Dampaknya adalah murid tidak dapat melihat esensi dari sebuah peraturan karena selalu dikaitkan dengan konsekuensi. Kemudian biasanya murid memahami ada sanksi yang harus dijalankan tapi tidak memaknai dari tujuan dari peraturan tersebut. Kita lihat lagi video berikutnya. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Adi, kamu pasti punya alasan melempari bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti selesai jam pelajaran kita ngobrol ya. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Adi, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Baik Bapak Ibu, pada video tadi kira-kira posisi kontrol yang mana yang dilakukan oleh Bapak? Sebagai manajer. Kita lihat posisi kontrol sebagai manajer. Biasanya guru akan memberikan pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian nanti guru biasanya akan mengajak mereka untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Biasanya pada posisi manajer, guru akan berfokus pada muridnya. Guru akan menunjukkan sikap tulus karena menginginkan muridnya menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian murid akan dibimbing untuk bertanggung jawab dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini pada posisi kontrol sebagai manajer, penekanannya bukan pada konsekuensi, melainkan pada memperbaiki kesalahannya.
Baik Bapak Ibu, di sini kita lihat tadi kita sudah memaparkan tentang posisi kontrol guru. Yang kita lihat di sini apa motivasi yang melatar belakangi anak melakukan sebuah kesalahan. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal atau intrinsik. Biasanya pada posisi kontrol kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu akan membuat identitas anak-anak kita atau murid-murid kita menjadi identitas yang gagal. Nanti mereka akan menjadi pemberontak, pendendam dan menyalahkan orang lain. Kemudian biasanya dia akan menyangkal dan suka berbohong. Sedangkan pada identitas kita sebagai posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau ataupun sebagai manajer, nanti akan menghasilkan identitas murid kita yang menjadi berhasil dan sukses. Jadi nanti ini yang akan menguatkan watak atau karakter dari murid-murid kita. Bermain dulu. Berikut ini akan diperlihatkan 3 kasus. Silahkan nanti Bapak Ibu lihat kasus mana yang konsekuensi, yang mana hukuman, dan yang mana restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Kasus A adalah murid. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Baiklah Bapak Ibu, pada kasus A, B, dan C tadi kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari murid tersebut? Nah, terima kasih Bu Rati. Dari video yang kita lihat tadi, kita tonton bahwa untuk kasus A itu pemberi hukuman, kemudian yang kasus B itu adalah konsekuensi, dan juga yang video yang kasus C yaitu restitusi. Kemudian juga pemenuhannya di kasus A itu ada kebebasan. Kemudian di kasus B itu karena kebutuhan hidup, cinta dan kasih sayang. Kemudian yang kasus C itu adalah penguasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, pada kasus A tadi itu adalah hukuman. Kemudian pada kasus B itu adalah konsekuensi. Kemudian yang terakhir pada kasus C adalah restitusi. Itu dia memberikan pilihan atau solusi terhadap temannya. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian biasanya murid tidak tahu atau tidak dilibatkan. Kemudian biasanya hukuman bersifat satu arah, dan hukuman itu biasanya berupa fisik dan psikis. Kemudian konsekuensi biasanya itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian biasanya sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Pada restitusi ini proses menciptakan murid memperbaiki kondisi atau kesalahan. Kemudian proses mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada murid.
yaitu dengan melakukan pendekatan restitusi. Ketika murid membuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid untuk berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan dan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri sendiri. Ini kita lihat proses restitusi. Yang pertama, ini ada namanya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian pada posisi ini, yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita lihat video Bapak Ibu. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi diajak Kasman. Semua ikut main. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Ibu, tangan saya digigit oleh Adeo. Betul kamu menggigit Norce. Bu, tapi Norce yang mengambil bekal saya, Bu. Dia yang salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah lagi. Sakit, Bu. Adeo, Norce, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu tidak akan mencari-cari siapa yang salah. Ibu hanya mau masalah ini selesai. Yuk, sama-sama kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu, dari contoh tadi di video tadi itu adalah contoh dalam menstabilkan identitas. Pada bagian ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi. Biasanya itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Kita lihat lagi video berikutnya. Betul kamu menggigit Norce? Iya, Bu. Dia mengambil bekal saya. Apakah menggigit membantumu menyelesaikan masalah? Dia tidak mengambil bekal saya lagi. Oh, ternyata kalau Adeo gigit Norce, dia tidak jadi mengambil bekal Adeo ya? Tapi Norce jadi menangis. Ada tidak ya cara lain biar Norce tahu kalau Adeo tidak suka bekalnya diambil? Apakah kita perlu mencari cara supaya kamu bisa tetap membela diri, tapi tidak ada teman yang menangis? Norce, betul kamu mengambil bekal Adeo? Betul, Bu. Ibu yakin kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Adeo bukannya lucu, Bu, kalau saya mengganggunya. Memang senang ya kalau melihat teman memiliki bermacam-macam ekspresi lucu. Tapi Adeo tampaknya terganggu. Ia jadi menggigitmu. Apakah kamu mau membuat orang lain terganggu dan jadi melakukan hal buruk? Baik Bapak Ibu, pada video yang tadi itu pada segitiga restitusi adalah tindakan untuk validasi tindakan yang salah. Di setiap tindakan kita memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik itu buruk atau baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kemudian kita lihat yang terakhir Bapak Ibu. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi diajak Kasman. Lalu semuanya ikut main Pak. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Kita ingat kembali yuk, nilai apa yang kita sepakati di kelas ini yang ada kaitannya dengan belajar. Semua orang harus bisa belajar dengan fokus dan nyaman Pak. Apakah dengan kondisi basah dan becek seperti ini, semua orang akan bisa belajar dengan fokus dan nyaman? Tidak Pak, maaf. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bersih-bersih kelas Pak. Baik Bapak Ibu, yang tadi adalah bagian segitiga yang terakhir, bagian sisi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol kita percaya pada dasarnya termotivasi
motivasi secara internal. Ketika kita mencapai identitas sukses dan memvalidasi perilaku yang salah, kita siap untuk menghubungkan diri kita dengan nilai-nilai yang kita yakini dan menjadi pribadi seperti apa yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir dari materi ini. Kira-kira Bapak Ibu bisa dapat menyimpulkan apa kira-kira kesimpulan dari materi kita hari ini? Terima kasih Bu Rati atas kesempatannya. Di sini saya ingin memberikan refleksi ya Bu Rati ya. Ini kalau kita lihat di dalam pembelajaran di sekolah ini ada tadi yang kita pelajari restitusi untuk penyelesaian masalah anak jika dia memang keluar dari apa keyakinan yang sudah disepakati. Nah kalau kita lihat juga Bu Rati ya, mungkin ada di TikTok juga ibu-ibu juga mungkin sudah melihat ya, bagaimana gaya didikan dari artis seperti yang kita lihat yaitu Nikita Willy. Nah itu kalau kita lihat bagaimana cara anak dia mendidik anaknya itu memang secara restitusi. Saya melihat videonya, jadi saya baca komen-komennya. Oh ini adalah gaya orang tua diibaratkan sebagai bidadari. Nah kalau ada satu lagi video, di situ adalah orang tua yang mendidik anaknya secara militer. Nah ketika anak si Nikita Willy tidak mau makan, maka artis tersebut menanyakan kenapa anaknya tidak mau makan. Oke, kalau anaknya tidak mau makan mungkin ada latar belakangnya atau perut anaknya lagi sakit atau memang kondisi anaknya tidak memungkinkan untuk memakan atau anaknya tidak suka dengan makanan tersebut. Jadi Nikita Willy di situ memang memberi kebebasan ke anaknya. Oh kalau memang kamu tidak makan silakan. Ya sudah tidak mau. Jadi dia tidak memaksa anaknya. Nah kalau biasanya di kehidupan nyata kita ya Bu Rati ya, orang tua kita tuh biasanya mendidik kita dengan militer. Makan. Kalau nak makan, nak habis nasi ya, nak pergi belanja. Nah, pasti gitu Bu Rati. Jadi mungkin sama juga nanti untuk kehidupan nyata kita Bu Rati bisa kita bawa juga di dalam bagaimana kita mendidik anak kita di rumah, bahwasanya memang apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Mungkin awalnya saya mungkin melihat TikTok Bu artis tersebut, wah ini dia orang kaya, dia gini. Nah ternyata dengan apa yang saya dapatkan dari hari ini juga menyentuh hati saya Bu Rati. Ternyata tidak bisa dengan didikan militer. Mungkin dulu kita mendapatkan didikan militer dari orang tua, harus sesuai ini, harus begini, dan itu menjadi refleksi dan PR untuk kita bersama. Ternyata didikan yang dilakukan oleh Ibu Nikita Willy tersebut sama dengan apa yang kita pelajari hari ini, bahwasanya ketika memang anak itu tidak mau, ya marilah kita pahami kenapa dia tidak mau, dan maka kita akan mencari solusi. Nah kalau dia tidak mau makan sekarang, ya udah apa solusinya? Mungkin dia butuh buah atau mungkin butuh sayur aja untuk dimakannya untuk memenuhi kebutuhannya Ibu Rati. Terima kasih Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi atas refleksinya pada hari ini. Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Kita simpulkan dulu materi kita pada hari ini. Pendekatan yang kita sebutkan sebelumnya yaitu pendekatan restitusi sangat penting dalam membantu anak untuk menghadapi kesalahan serta mendukung pertumbuhan mereka. Jadi pendekatan restitusi ini membantu mereka untuk memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan proses tumbuh. Jadi dalam menanamkan gagasan bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh, ini prinsip yang sangat berharga. Mendekati anak dengan empati, kita dapat membuat anak merasa nyaman dalam belajar dan mereka mampu belajar dari kesalahan mereka dan mampu memikirkan solusi dari permasalahan mereka. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mari kita mulai melakukan pendekatan restitusi dari sekarang dan kita lihat apa yang akan terjadi pada tahap berikutnya. Terima kasih, banyak maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.